Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia dan nikmat-Nya kepada kita sehingga kita bisa kembali melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Selawat dan salam senantiasa tercurah limpah kepada baginda besar Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga insyaallah sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya setelah sholat subuh kita akan melakukan kajian subuh atau kuntun subuh yang akan disampaikan oleh santri SGG. Dan pada subuh kali ini pemateri yang kedua tidak hadir, dan kita langsung saja ke pemateri pertama, yaitu Saudara Yusuf. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Yang pertama-tama dan paling utama, kita selaku insan yang lemah, marilah kita panjatkan puji beserta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, dari nikmat yang terkecil hingga nikmat yang terbesar, hingga kita dapat berkumpul di tempat ini yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat beserta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, dan kita selaku umatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tentunya paham bahwa kehidupan kita ini bukan apa yang kita mau, namun kehidupan di dunia ini adalah apa yang Allah mau dan apa yang Allah tetapkan. Kaum muslimin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan manusia merupakan hal yang fundamental ini, bahwasanya kita ketika mereka hadir di dunia ini, mereka menjadi pelakon kehidupan. Mereka menyangka bahwa manusialah yang memiliki apa yang sebenarnya dititipkan oleh Allah. Mereka menyangka mobilnya adalah harta miliknya, tangannya adalah miliknya, istri dan anaknya adalah miliknya, rumah adalah miliknya, jabatannya adalah miliknya. Padahal kita semua hanyalah makhluk, sementara Allah adalah Khalik yang menciptakan kita. Satu-satunya zat yang berhak atas apa-apa yang kita sangka sebagai milik kita. Setelah kita ketahui hidup ini hanya milik Allah, kita paham bahwasannya angin tidak pernah bertiup sesuai dengan kehendak kita. Kita terkadang menghendaki angin bertiup ke utara, tetapi justru angin bertiup ke selatan. Terkadang kita juga menginginkan angin bertiup sepoi-sepoi, tetapi justru angin
bertiup kencang hingga beberapa bangunan roboh karenanya. Disitulah kita mengerti bahwasannya hidup ini milik Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur dan Allah lah yang memilikinya. Bapak, ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah keyakinan bahwa semua ini milik Allah, berarti yang seharusnya kita pikirkan dalam hidup bukan apa yang kita inginkan, tetapi hendaknya yang terpikirkan adalah apa yang Allah ridhoi. Selanjutnya, keyakinan itu akan membawa pemahaman bahwa seberat apapun problematika yang kita rasakan di dunia, pasti ada Allah dalam setiap masalah. Salah satu hal yang besar dalam kehidupan ini adalah menyadarkan kembali bahwa ada Allah di setiap titipan kehidupan kita. Ada Allah di setiap episode kehidupan kita. Orang yang paling tenang adalah orang yang paling tenang dalam hidup adalah mereka yang paling yakin bahwa Allah bersama dengan kehidupan mereka. Mari kita pahami dalam kisah indah Rasulullah SAW ketika Allah sudah menjadi bagian dari kehidupan beliau yang tak terpisahkan. Dalam riwayat Al-Bukhari juga disebutkan dari Jabir, dia berkata, kami bersama Rasulullah di Suriko. Ketika kami tiba di suatu pohon yang rindang, kami memberi kesempatan kepada beliau untuk beristirahat dan berteduh di bawah pohon itu. Beliau singgah di pohon itu dan orang-orang berpencar mencari tempat berteduh sendiri-sendiri. Di pohon itu pula beliau menggantungkan pedangnya. Tiba-tiba muncul salah seorang musyrikin memungut pedang beliau dengan menganggukkan pedang ke diri Rasulullah. Orang itu berkata, apakah engkau takut kepadaku? Lalu beliau menjawab, tidak. Man yang na'uka minni, siapa yang menghalangimu dari senjataku? Sentak orang itu. Allah, jawab beliau dengan tenang tapi penuh keimanan. Kata-kata yang diucapkan Nabi bukan lip service. Kata-kata yang diucapkan Nabi bukan hanya kata-kata yang terukir di lisan, namun kata itu adalah kata yang menyenyapkan dalam bilik hati, kemudian terangkat ke lisan dan menggetarkan ketika diucapkan. Bapak, ibu, saudara sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa pengaruhnya ketika Rasul mendengar kalimat Allah, tangannya bergetar? Inilah pertolongan Allah yang tak pernah disangka oleh orang musyrikin ini. Allah memasukkan rasa takut ke dalam hatinya sehingga ia gemetar dan membuat pedang yang digenggamnya jatuh ke tanah. Lalu ia duduk tersimpuh di hadapan Nabi. Serta merta Rasulullah mengambil pedang itu. Rasulullah
pun balik bertanya kepada Datsun, siapa sekarang yang akan melindungimu dari pedang ini? Peristiwa ini dicatat dalam sejarah, peristiwa yang memberikan makna bahwa salah satu di antara hal yang besar dalam kehidupan kita di dunia ini seharusnya semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu pasti ada dalam kehidupan kita. Setiap problematika yang dihadapi oleh manusia beriman dan setiap masalah yang dirasakan pasti akan diselesaikan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala adalah sumber kekuatan dalam kehidupan selama manusia tahu dan yakin bahwa Allah lah sumber pertolongan dalam kehidupan yang serba lemah. Ini wajib kita pahami. Ini harus menjadi bahasa yang terasa kuat di dalam hati, tertancap kuat di dalam jiwa dan menggetarkan ketika diucapkan. Banyak orang yang mampu mengatakan Allah dalam setiap perkataan atau perkataan, namun dalam realisinya dia tidak menghadirkan Allah. Ucapan Allah hanya sekadar lip sync. Bukan orang munafik juga sering mengucapkan lafaz Allah, bahkan mereka sering bersumpah dengan nama mulia itu. Apa yang hanya terucap dari lisan tak banyak membawa manfaat kecuali disertai dari hati yang terdalam. Dari episode kehidupan Nabi itulah sangat jelas bahwa yang menjadikan Datsun masuk Islam hanya dengan satu kata saja, yaitu Allah. Tapi satu kata inilah yang menjatuhkan pedang dari tangannya. Padahal dalam track recordnya, pedang Datsun tidak pernah terlepas dari tangannya yang perkasa. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata atau ucapan tingkah laku yang kurang enak didengar atau diucapkan, mohon dimaafkan. Saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Yusuf yang sudah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya dan bisa mengamalkannya dan bisa memberi manfaat kepada kita yang mendengarkannya. Baik, kita tutup saja kajian kita pada subuh kali ini dengan membaca hamdalah